Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang antisipasi resiko untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama, perkenalkan, nama saya Rani Rahmanadi Kampah, NIM 90500120094. Akan memaparkan tentang resiko pada aspek sumber daya manusia. Nah, tentunya yang pertama kita perlu ketahui itu adalah pengertian dari resiko. Nah, pendapat para ahli mengenai resiko itu cukup banyak. Salah satunya adalah pendapatan Silalahi yang mengartikan bahwa resiko itu adalah kesempatan timbulnya kerugian, resiko adalah probabilitas timbulnya kerugian, resiko adalah suatu ketidakpastian, resiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan, resiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Selain itu pula, kita juga perlu tahu pengertian dari manajemen resiko. Manajemen risiko itu adalah sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu risiko itu. Di mana dalam usaha ketidakpastian ini dihubungkan dengan penghasilan perusahaan, arus keluar masuk uang dan harta benda yang telah ada atau yang dibutuhkan di masa akan datang. Selanjutnya, barulah kita membahas materi tentang resiko pada aspek sumber daya manusia. Yang pertama adalah resiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti. Ada beberapa resiko yang hendaknya diperhatikan pada kelompok orang dengan jabatan sebagai eksekutif tingkat atas, antara lain memiliki eksekutif kepala yang kurang memiliki sense of leadership, pengetahuan yang luas, tidak tajam dalam berpikir, serta bertindak tidak fokus. Memiliki eksekutif kepala yang sulit dikendalikan oleh dewan komisaris, memiliki direktur keuangan yang lemah, ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan usaha dengan cepat dan tepat, struktur organisasi yang tidak efektif sehingga tenaga tingkat manajerial sering mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga staf. Kedua, resiko pada karyawan. Perusahaan perlu menciptakan kondisi kerja yang baik bagi para karyawannya, termasuk gaya manajemen yang lebih terbuka dan layak, serta kejelasan mengenai reward bagi seluruh pekerja. Selain itu, juga perlu diperhatikan mengenai kultur yang dapat menilai kerjasama dan keunggulan serta kondisi seperti flex time, fasilitas perawatan anak, dan kerja paruh waktu yang membantu pekerja wanita. Yang ketiga, resiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Perusahaan harus melakukan penilaian-penilaian mengenai kemungkinan adanya pemogokan, memikirkan kerusakan apa yang dapat terjadi dan menganalisis bagaimana hal ini dapat diantisipasi, termasuk di dalamnya perihal membangun buffer stock dan memindahkan produksi pada pabrik-pabrik lainnya. Yang keempat, resiko stres dan kesehatan yang buruk. Ketegangan bersamaan dengan kebiasaan makan yang buruk dan merokok dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Kebiasaan bolos kerja menjadi suatu indikator dari seorang tenaga kerja yang merasa kecewa. Tingkat kekecewaannya ini dikatakan disebabkan oleh komunikasi yang buruk dan kegagalan untuk memotivasi para karyawannya. Yang kelima adalah resiko bila tidak beretika. Pelanggaran etika makin lama makin dirasakan sebagai suatu resiko bisnis yang utama. Berita banyak melansir perihal pelanggaran etika selain kasus pelanggaran pidana atau perdata lainnya yang memiliki konsekuensi serius bagi reputasi perusahaan serta keuntungan masa depan. Di bawah ini dapat dilihat bagaimana perusahaan dapat meningkatkan dan menangani etika-etika perusahaannya. Seringkali hal-hal di atas bukanlah merupakan resiko bisnis yang dapat menyebabkan perusahaan jatuh, tetapi jika manajemen gagal dalam mengendalikan perusahaan, maka perusahaan akan berada pada kondisi yang berat untuk dapat bertahan apalagi berkembang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 90500120098. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang risiko pada aspek keuangan. Risiko ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, biaya produksi yang tinggi. Hal ini akan berdampak pada harga jual produk yang tinggi pula, sehingga produk akan sulit bersaing di pasar.
Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan efisiensi dan otomatisasi, karena efisiensi dapat mengurangi biaya-biaya. Namun, hal ini memerlukan pertimbangan yang sangat baik. Sedangkan otomatisasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mengurangi biaya produksi, yaitu dengan menggantikan peran manusia dengan mesin. Sebelum penggantian itu, sudah tentu perusahaan harus menghitung untung rugi dengan cara membandingkan biaya mesin terhadap penghematan pada buruh dan beban bahan baku. Yang kedua, utang. Bagi perusahaan yang memiliki kebijakan keuangan ketat, cenderung dapat bertahan dibanding perusahaan yang memiliki kebijakan keuangan yang lemah, karena lebih baik membatalkan usaha yang berisiko daripada menanggung utang nantinya. Yang ketiga, pinjaman yang berlebihan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ketegasan manajemen, seperti investasi yang berlebihan pada pabrik baru, diverifikasi produk yang lemah, dan investasi pada saat yang tidak tepat. Yang kedua, ketidakaktifan manajemen, seperti kegagalan dalam merespon periode jatuhnya penjualan, kegagalan mencegah jatuhnya penjualan pada lokasi pasar yang ditentukan, serta harga barang terlalu tinggi atau harga barang di bawah harga pokok produksi. Yang ketiga yaitu kenaikan nilai bunga. Materi selanjutnya yaitu risiko pada aspek pemasaran. Masalah-masalah di bidang pemasaran dapat mengakibatkan turunnya penjualan serta rusaknya citra perusahaan. Beberapa macam masalah pada pokok pemasaran. Yang pertama, masalah kebijakan pemerintah, seperti kenaikan pajak yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan turunnya permintaan, serta peraturan pemerintah yang berdampak pada meningkatnya biaya perusahaan. Yang kedua, masalah perubahan permintaan pasar, sehingga perusahaan akan mendapatkan masalah dengan permintaan yang bergelombang. Dengan demikian, perusahaan harus mengubah strategi disesuaikan dengan kondisi pasar tersebut. Yang ketiga, masalah harga. Masalah ini sering terjadi antara produsen dengan produk sejenis, yang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti dampak dari kapasitas produksi, kegiatan inovasi yang rendah di pasar, suatu perusahaan melakukan kampanye pemasaran yang agresif, serta pasar berbentuk oligopoli. Masalah yang keempat yaitu masalah distribusi. Hal ini sering terjadi karena banyak perusahaan yang berpikir menjual produknya secara lokal, padahal produknya berpotensi bagus jika dijual secara internasional atau ekspor. Yang kelima, masalah promosi yang kurang baik. Promosi hendaknya dilakukan secara berencana agar efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Perkenalkan, nama saya Nurfitri Ramadeni dengan NIM 90500120127. Saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang risiko pada aspek produksi dan sistem informasi. Yang pertama, risiko pada aspek produksi yaitu masalah pemasok. Risiko terjadi apabila perusahaan menggunakan pemasok yang ternyata tidak mematuhi komitmen yang sudah mereka buat. Yang kedua, kerusakan kualitas. Risiko terjadi karena penarikan kembali barang-barang yang telah ditawarkan di pasar yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai. Yang ketiga, berkurangnya daya saing. Risiko terjadi karena kurangnya daya saing antara produk yang sejenis di pasar. Misalnya karena produk yang dibuat dengan teknologi yang sudah tertinggal. Adapun resiko pada aspek sistem informasi, yang pertama yaitu beberapa nilai dalam data komputer. Perusahaan harus menaksir nilai dalam data komputernya dan dampak apa yang akan terjadi pada bisnis jika komputer yang ada ternyata tidak dapat digunakan.
Yang kedua, risiko komputerisasi, yaitu ada beberapa risiko utama pada komputer yang akan menyebabkan masalah seperti pencurian komputer, pemakaian yang tidak diizinkan mengakses komputer, penggunaan disket yang tidak diperiksa, kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak, serta kesalahan pemakai. Meminimalkan risiko komputerisasi. Hal tersebut dapat ditinjau dari aspek hardware, software, dan brainware. Perusahaan hendaknya memiliki asuransi di mana biaya dimasukkan sebagai biaya-biaya sistem IT-nya, mengembangkan keahlian para karyawan dalam manajemen data atau kemampuan untuk membenahi data yang hilang atau rusak. Perusahaan seharusnya mengkopi data secara rutin dan otomatis. Risiko aspek alam. Risiko yang terjadi di luar pengetahuan dan kemampuan manusia, misalnya gempa bumi, banjir angin, puting beliung, dan sebagainya. Kemungkinan risiko dari peristiwa tersebut sangat kecil dan dianggap tidak ada. Tetapi jika suatu perusahaan takut menghadapinya, maka ada perusahaan asuransi yang dapat menanggung risiko tersebut. Itulah tadi materi pemaparan dari kelompok kami tentang antisipasi resiko. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.